Bagaimana jadinya apabila ada suatu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang sifatnya dihinakan. Mereka diazab dan dirubah wujud fisiknya menjadi seekor kera. Dan telah diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Nah teman-temanku sekalian, kisah kali ini yang akan kita ceritakan adalah sesuatu makhluk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Dan begitu bahayanya apabila kita tidak menjauhi apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kisah ini agak sedikit menyeramkan ya teman-teman. Bagaimanakah kisahnya suatu kaum bisa diubah menjadi kera? Dan apa yang mereka perbuat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka dan mengazab mereka? Untuk itu di video kali ini kita akan menceritakan tentang Asyabul Sabti. Sebelum kita lanjut kisahnya Asyabul Sabti, tolong simak sebentar. Batik asli Nusantara dan jas pebatik. Jangan lupa klik link di bawah untuk membeli produknya di Shopee. Terima kasih telah melihat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam selalu terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang diberikannya kepada kita semua sebagai hambanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Kisah tentang kaum yang dikutuk menjadi kera dan babi. Para ulama juga menyebutnya dengan Asyabul Sabti. Orang-orang yang melanggar di hari Sabtu menurut para ulama. Kisah ini berlokasi di daerah yang bernama Madian, yang sekarang tepatnya berada di kota Al-Bada, Provinsi Tabuk, bagian barat laut Arab Saudi. Sementara itu peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihi salam, yang dimana ada suatu kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujudnya dirubah menjadi kera dan babi, untuk anak mudanya dirubah menjadi kera. Sementara itu orang tuanya dirubah menjadi babi. Setelah 3 hari dikutuk menjadi binatang. Setelah 3 hari lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka semua. Sungguh sebuah kisah yang menyeramkan. Namun apa kira-kira yang diperbuat mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mengutuk satu kaum ini, kemudian memusnahkannya? Jadi begini ceritanya, ada suatu kaum yang tinggal di perkampungan di dekat pantai. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang yang hanya bekerja sebagai nelayan. Jadi setiap hari mereka ini melaut untuk mencari hasil tangkapan ikan yang nantinya akan dijual di pasar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan satu hari khusus untuk kaum ini, di mana pada hari itu mereka ini tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hari tersebut adalah hari Jumat. Namun kaum ini menolaknya dan memilih hari Sabtu sebagai hari sakral. Mereka memilih hari libur dikatakan di sana. Jadi di dalam seminggu mereka ini ada satu hari yang dilarang untuk mencari ikan, yaitu hari Sabtu. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan di hari Sabtu untuk hari sakral kaum ini. Jadi selama hari Ahad sampai Jumat kaum ini pergi melaut untuk menangkap ikan. Kemudian di hari Sabtu mereka libur. Dan terus kegiatan ini berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka pada hari Sabtu. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat banyak dan melompat-lompat dari dalam laut. Sedangkan ketika matahari mulai tenggelam dan mulai masuk di hari Ahad, ikan-ikan yang lompat tadi hilang. Dari hari Ahad sampai Jumat ikan-ikan yang mereka tangkap ini sedikit dan sangat sulit untuk mendapatkannya di hari-hari itu. Sementara itu ketika di hari Sabtu ikan-ikan terlihat sangat banyak dan melimpah. Bahkan bisa terlihat banyaknya ikan itu dari pinggir pantai. Nah karena mereka ini ada larangan untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu, makanya ikan itu mereka biarkan saja. Singkat cerita kaum ini mulai berpikir, gimana kalau kita tebar jaring di hari Jumat, kemudian kita angkat jaringnya di hari Minggu. Nah dari sini kaum ini mencoba mengakali larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan orang zaman sekarang. Maka ketika di hari Jumat mereka mulai memasang jaring dan perangkap ikan. Lalu di hari Minggunya mereka angkatlah jaring itu dan didapatinya ikan tangkapan yang sangat banyak. Akhirnya kegiatan ini terjadi terus-menerus. Dan mereka berpikir mereka tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi tetap saja ini adalah sebuah pembangkangan.
Seiring berjalannya waktu, kegiatan menebar jaring di hari Jumat ini terus berjalan. Dan jumlah orang yang melakukan kegiatan ini semakin banyak. Sehingga setiap hari Jumat mereka secara beramai-ramai menebar jaring. Supaya di hari Minggu mereka bisa panen ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Lantas kaum ini mulai berpikir, kok tidak datang ya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya mereka benar-benar menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya karena mereka berpikir bahwasanya tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini, mereka pikir aman-aman saja dan tidak perlu mereka khawatirkan. Hingga terjadilah kegiatan melaut dan penangkapan ikan besar-besaran di hari Sabtu itu. Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Namun kaum ini telah melampaui batas mereka untuk membuat makar. Awalnya mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang mereka telah terang-terangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, karena peristiwa ini akhirnya di dalam masyarakat atau kaum ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memang sengaja menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka ini memang orang-orang pembangkang, yang tidak mau taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang berusaha mencegah atau mengingatkan orang yang di golongan pertama tadi. Jadi orang-orang kedua adalah orang-orang soleh. Kaum kedua ini memang tidak sama sekali menangkap ikan di hari Sabtu. Dan berusaha mengingatkan orang-orang dari golongan pertama tadi. Terus golongan orang yang ketiga adalah orang yang tidak menangkap ikan di hari Jumat. Tapi membiarkan saja kegiatan yang dilakukan oleh orang golongan pertama, ya bisa dibilang cueklah, tidak menghiraukan. Salahnya dari orang golongan ketiga ini, malahan melarang orang golongan kedua untuk tidak mengingatkan mereka. Kira-kira seperti ini, sudahlah biarkan saja mereka menangkap ikan, gak usah diperdulikan. Pada suatu hari, orang soleh dari golongan kedua ini membuat sebuah tembok pemisah. Jadi tembok ini memisahkan antara orang golongan 1 dan 3 dengan orang golongan kedua. Orang-orang golongan kedua ini takut akan datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, bila azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada suatu kaum yang berupa musibah atau bencana alam, pastilah semua orang akan terkena dampaknya, mau orang fasik atau orang soleh akan kena semuanya. Maka dari itu mereka membuat sebuah tembok pemisah, membagi wilayah perkampungan, dan membagi pula wilayah laut area untuk menangkap ikan. Jadi mereka menangkap ikan di sebelah sana, dan orang-orang soleh ini menangkap ikan di sebelah sini. Begitulah kira-kira gambarannya. Sobat Aris Panji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Sabtu terdengar suara riuh dari balik temboknya orang-orang soleh ini. Mereka selalu mendengar suara kegiatan orang-orang dari balik tembok ini, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan kegiatan ini mereka dengar dari Sabtu ke Sabtu. Hingga pada suatu hari ketika menjelang hari Sabtu, orang-orang soleh ini tidak mendengar sama sekali suara riuh dari balik tembok itu. Malahan terkesan sangat sepi, maka penasaranlah mereka ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di balik tembok ini, kok tiba-tiba hari ini sepi? Jadi disuruhlah seorang pemuda ini untuk memanjat tembok pemisah itu, untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Maka ketika pemuda ini memanjat tembok dan mulai melihat perkampungan dari atas tembok itu, tiba-tiba ia terkejut, kok tidak ada orang sama sekali, jadi seluruh perkampungan itu sepi senyap. Yang pemuda lihat itu malahan ada banyak sekali kera dan babi di sana. Akhirnya orang-orang soleh ini secara beramai-ramai mendatangi kampung tersebut. Ya memang benar yang mereka lihat hanya ada kera dan babi, dan tidak ada penduduk sama sekali. Tetapi kalau dilihat-lihat, kera-kera tersebut bertingkah agak aneh. Karena kera-kera ini memandangi orang-orang golongan kedua ini dengan muka yang sedih. Bahkan ada yang sampai menangis. Dari sinilah mereka sadar ternyata kaum di balik tembok pemisah ini telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diubah fisik mereka menjadi kera dan babi, makanya tak satupun mereka temui penduduk di balik tembok ini. Rupanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turun kepada penduduk ini. Masya Allah, lihat bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghinakan para pembangkang ini. Ada riwayat yang mengatakan setelah 3 hari mereka diubah menjadi kera dan babi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan raga mereka semua. Jadi tidak ada sisa seorang pun dari penduduk golongan pertama dan yang ketiga. Jadi itulah kisah tentang Ashabu Sabti. Semoga kisah kali ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengingatkan kerabat apabila ada yang berbuat tidak benar.
Kita harus saling mengingatkan agar tidak terjadi seperti azab yang telah menimpa kaum Asyabul Sabti. Dan semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.